Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Boleh kita berdoa dulu untuk sebelum mulai pelajaran pada hari ini. Ketua kelasnya boleh Aisyah? Oke, kita mulai berdoa. Mari teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu nih. Yang ibu sebut namanya mulai angkat tangan. Titin Novianti ada? Hadir Bu. Haifat Tasya ada? Aisyah? Hadir Bu. Dan Malatria Suci? Hadir. Oke. Kita akan mulai pembelajaran hari ini karena sebelumnya kita udah belajar tentang sistem pernapasan. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan dan makanan sehat. Oke, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Apa saja organ pencernaan manusia, bagaimana fungsinya, serta cara tubuh untuk mencerna makanan, tentang makanan sehat, tentang komponen makanan sehat, dan juga contoh makanan sehat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ibu harap kalian mampu memahami apa itu sistem pencernaan manusia, mampu melakukan percobaan, bagaimana proses makanan dicerna oleh tubuh, serta menerapkan pola makan yang sehat sehari-hari. Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak kenapa sih kita perlu makan dan minum biar nggak sakit? Betul, biar nggak sakit. Bisa beraktivitas. Bisa beraktivitas. Terus yang nomor dua, bagaimana sih tubuh kita mengolah makanan yang kita konsumsi? Dicerna, ikunya. Betul. Nomor tiga nih, seperti apa jenis makanan sehat? Hari ini kalian sarapan apa tadi? Telur, nasi goreng, belum sarapan kita makan ya. Nasi goreng sama telur makanan yang sehat bukan? Sehat. Oke, di sini ada sekilas tentang sistem pencernaan manusia. Ini merupakan sistem organ yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Sistem pencernaan manusia ini terdiri dari saluran pencernaan dan organ-organ tambahan yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tubuh. Adapun gambarnya seperti itu. Jadi sistem pencernaan itu dimulai dari mulut sampai ke anus. Nih, ada komponen-komponen utama dari sistem pencernaan. Seperti tadi ibu bilang, yang pertama ada mulut. Kalian di sini mengunyah makanan, maksudnya melalui mulut, kemudian masuk lagi ke kerongkongan, ke lambung, ke hati, kantong empedu, ke usus halus, ke usus besar, pankreas, lalu terakhir dibuang melalui anus. Oke, simak dulu sedikit. Nasi goreng, es krim, mie, atau sebagainya. Wah, begitu bayangin, pasti deh masuk keluar air liur. Air liur itu bertanda bahwa sistem pencernaan kamu gabungan dia. Bahkan seluruh kamu masukkan makanan ke dalam tubuh. Makanan masuk ke dalam mulut dan dicerna oleh sistem pencernaan. Makanan dicerna untuk menghasilkan energi supaya tubuh bisa beraktivitas. Nah, supaya kita tahu, yuk kita bahas sistem pencernaan. Pencernaan dimulai dalam pertama, bikin atau makanan, kemudian bekerja menghasilkan enzim yang berfungsi meloloskan makanan agar menjadi telan. Kemudian makanan didorong oleh lidah. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk dalam lambung. Proses ini biasanya terjadi sekitar 5-6 detik. Makanan akhirnya sampai di lambung. Nah, lambung ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk menyimpan makanan, melumatkan dan mencampurkan makanan dengan enzim dan cairan asam lambung
Dan terakhir, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim dan nanti menghasilkan empedu. Enzim dan empedu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm dan panjangnya sampai 6-8 meter. Wah, lebih pendek dari tubuh kita ternyata. Sisa-sisa makanan yang tidak digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa ini bernama feses atau kotoran dan dikeluarkan ke usus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya mengetahui sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai penting makanan bagi tubuh. Makanan bukan cuma nikmat bagi kita, tapi berfungsi sebagai energi bagi tubuh. Mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, kita akan bisa menentukan kebutuhan gizi yang lengkap bagi tubuh setiap harinya. Merawat organ pencernaan. Tentunya supaya menghindari penyakit dan memastikan sistem pencernaan berfungsi dengan baik. Oke, tepat sekali. Hari ini kita telah mengetahui tentang sistem pencernaan. Aku Ifra, kami undur diri dan see you next video. Bye-bye. Nah, tadi kalian sudah nonton video tentang bagaimana proses makanan itu masuk ke ibu sampai dikeluarkan melalui anus. Sekarang ibu mau ajak kalian untuk melakukan percobaan tentang begini nih cara makanan masuk ke perut kita. Oke, perhatikan langkah-langkahnya ya. Ibu bagiin untuk masing-masing kelompok percobaannya satu-satu ya, berdua ya. Jadi di sini kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama ada gunting, ada balon berbentuk panjang dan tipis, tapi karena balonnya nggak ada kita pakai yang lain. Kemudian ada sendok, ada roti tawar, dan juga ada minyak goreng. Langkah percobaannya yang pertama, karena balonnya nggak ada dan plastiknya sudah dipotong, jadi kita langsung aja masing-masing kelompok tuang 1 sendok ini ke plastik. Fitri yang megang, Aifa yang tuang. Jadi, ya, sekarang gantian sendoknya. Oke, itu dulu. Kita ambil 1 botol di bawah. Oh iya. Oke, ini untuk kelompoknya Fitri dan ini kelompoknya Jawaban Aisyah. Roti tawarnya di kepal-kepal. Kalau masih agak kebesaran boleh disetengahkan dulu roti tawarnya. Kalau kebesaran di kepal-kepal dulu rotinya, baru kemudian coba masukin ke si plastik. Ini masukin Bu? Iya, dimasukin ya. Rotinya agak besar, masukin ke plastiknya, terus diremes, masukinnya biar kuat. Untuk nunjukin seperti itulah cara makanan masuk ke dalam mulut. Lalu kemudian ke kerongkongan, kemudian diterima oleh lambung. Ya. Lagi nggak apa kemudian plastiknya. Ya. Kamu boleh diremes saja rotinya, nanti kita masukin. Ya, kalau udah dapat setengah roti terisi setengah plastik. Oke. Percobaan nih sudah melakukan bagaimana roti itu masuk ke dalam plastik dengan diremas-remas dan juga supaya muat ke dalam plastik yang ukuran kecil. Karena sudah selesai, ini mau tanya nih, ceritakan pengalaman kalian dengan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan nomor 1, apa fungsi minyak dalam percobaan yang tadi? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Apa Fitri? Minyak fungsinya untuk pelumas, yaitu mensirkulasikan
lendirnya ini bantu makanan untuk bergerak lebih mudah melalui saluran pencernaan dengan mengurangi gesekan. Betul, jadi minyak itu kalau dalam tubuh kita diumpamakan sebagai lendir atau air liur supaya makanan itu bisa langsung turun ke lambung saat berada di kerongkongan. Pintar Fitri. Nomor 2, bagaimana percobaan ini dapat menggambarkan proses pencernaan? Siapa yang tahu? Oh, Haifa boleh. Dari yang tadi kita cobain itu ini menggambarkan gerak peristaltik, yaitu gerak otot saluran pencernaan yang mendorong makanan dari kerongkongan menuju lambung. Jadi dengan menekan balon secara berurutan, percobaan ini meniru gimana otot saluran pencernaan bekerja untuk memindahkan makanan melalui saluran tersebut. Pintar Haifa. Jadi geraknya disebut sebagai gerak peristaltik ya. Yang nomor 3, apa yang terjadi jika makanannya terlalu besar untuk dimasukkan? Siapa yang tahu? Saya Bu. Apa Aisyah? Jadi tadi berdasarkan eksperimen, jika makanannya terlalu besar maka akan sulit melewati saluran balon. Nah, hal ini menggambarkan pentingnya proses mengunyah makanan di mulut untuk memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Nah, sehingga lebih mudah dicerna dan dapat melewati saluran pencernaan dengan lancar. Betul. Jadi apa yang disampaikan Aisyah ini betul banget nih, karena disarankan saat mengunyah makanan itu minimal 32 kali mengunyah agar bisa dicerna dengan baik. Yang terakhir, jika saluran pencernaan kehilangan elastisitas, bagaimana hal itu akan mempengaruhi proses pencernaan? Ada yang tahu? Saya Bu. Apa tuh Damara? Kalau misalkan saluran pencernaan kehilangan elastisitas, nanti gerakan peristaltik akan terganggu sehingga makanan sulit bergerak melalui saluran pencernaan. Terus nanti bakal menyebabkan masalah pencernaan kayak sembelit atau gangguan penyerapan nutrisi atau rasa tidak nyaman pada perut. Betul. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Kita udah ngerti ya. Oke, sekarang kita akan bahas masing-masing tentang organ tersebut. Yang pertama ada mulut. Di dalam mulut ini ada gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Fungsinya gigi di sini untuk mengunyah makanan, dan fungsinya lidah untuk membantu mengaduk makanan membentuk rupa makanan untuk mudah ditelan. Dan ludah di sini berperan seperti minyak tadi, yaitu untuk menghasilkan air liur dan mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat dan sebagai pelumas untuk masuk ke kerongkongan. Selanjutnya ada kerongkongan. Ini merupakan saluran menghubungkan mulut dengan lambung dan juga sebagai tempat gerakan peristaltik atau gelombang kontraksi otot mendorong makanan menuju lambung. Kalau di sistem pencernaan kita mengenalnya sebagai kerongkongan. Kalau di sistem pernapasan kita mengenalnya sebagai tenggorokan. Selanjutnya lambung. Dalam lambung itu menghasilkan asam lambung atau HCl dan juga enzim pepsid untuk memecah protein, mengaduk makanan menjadi cairan semi cair yang disebut chymus. Ada usus halus. Usus halus ini terbagi dari usus 12 jari, usus besar, usus kecil. Di sini ada duodenum, yaitu bagian pertama usus halus di mana sebagian besar pencernaan kimiawi terjadi, dan juga ada jejunum vertileum, bagian tengah dari usus halus di mana penyerapan nutrisi terjadi. Ada juga usus besar, yaitu menyerap air dan garam dari sisa makanan dan juga membentuk tinja dari bahan yang tidak tercerna yang kemudian akan kita buang melalui anus, yaitu tempatnya menyimpan tinja sampai siap untuk dikeluarkan. Di sini juga ada pankreas, ada hati yang menghasilkan empedu dan juga memproses nutrisi yang diserap dari usus halus. Di sini juga ada kantong empedu. Dan selanjutnya kita akan bahas mengapa sih kita itu perlu makan. Makanan sehat adalah investasi terbaik untuk kesehatanmu. Pilihlah makanan yang bernutrisi, bukan hanya sekedar mengisi perut. Kalau tadi nih Haifa udah sarapan telur, dan udah sarapan nasi goreng, itu termasuk makanan yang sehat. Mengapa makanan yang sehat itu penting? Coba ada yang tahu nggak kenapa sih kita makan sehat itu penting? Supaya apa? Supaya apa? Biar kuat, betul. Biar nggak gampang sakit. Biar nggak gampang sakit, pintar. Mengonsumsi makanan sehat penting dilakukan karena merupakan investasi jangka panjang untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Kayak yang Fitri bilang tadi nih, supaya nggak gampang sakit. Apa aja sih komponen makanan sehat itu? Komponen makanan sehat itu di dalamnya harus terdapat karbohidrat, terdapat protein, lemak, vitamin, mineral, serat, dan air.
Adapun contoh komponen makanan sehat itu terdiri dari 10 piring. Dalam satu piring atau dalam satu kali kalian makan, sebagusnya atau sebaiknya itu dalam 40% itu ada karbohidrat yang terdiri dari roti atau nasi dan juga sereal. Kemudian juga jangan lupa harus ada serat dari buah dan sayur. Kemudian proteinnya dari daging atau ikan, susu atau telur. Untuk lemaknya bisa dari minyak gula dan juga makanan yang manis. Jadi diusahakan setiap kali kalian makan itu mengandung ada karbohidratnya, ada seratnya, ada proteinnya dan juga mengandung lemak. Lemak kenapa paling sedikit? Karena lemak kalau nanti berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan. Bagaimana cara memilih makanan yang sehat? Pilih jenis makanan dan porsi yang sehat untuk disantap. Jangan jajan sembarangan ya, karena nanti akan mudah sakit. Selanjutnya, pilih menu yang banyak mengandung sayuran atau buah. Pilih kayak ini. Perhatikan juga jumlah kalori yang dimakan. Disantap dan juga pilih menu yang banyak mengandung sayuran atau buah. Nah, untuk memacu semangat kalian, kita semangat dulu yuk. Gak usah berdiri, duduk aja nggak apa-apa. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah, kalau semangat kayak KPD. Ada semangat tadi. Ini membagikan LKPD. LKPD itu ada 2 jenis. Yang pertama tentang sistem pencernaan manusia. Jadi nanti ada gambar anak kecil ini, ada organ-organ dalam tubuhnya. Kalian tunjukin ini namanya organ apa, dan juga dibalikkan nanti ada pertanyaan apa fungsi dari masing-masing organ tersebut. Kemudian KPD yang kedua yaitu ada soal cerita. Pada suatu hari, Arin diminta oleh kakaknya pergi ke pasar untuk membeli makanan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Bisakah kamu membantu Arin menentukan makanan apa saja yang harus dibeli dengan mencocokkan pilihan di bawah ini ke dalam kelompok nutrisi yang sesuai? Di sini ada ikan, nasi, alpukat, bayam, telur, roti gandum, daging ayam, minyak kelapa, susu, dan wortel. Jadi nanti di sini di LKPD-nya kalian sebut ini protein itu dari pilihan ini yang mana ya, apakah nasi, apakah alpukat, dan lain-lain. Oke, LKPD ini bagi dulu ya. Tulis. Oke, silakan mengerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya ibu ya. Boleh. Gimana? Udah selesai isi LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, boleh dikumpulin yuk. Nanti LKPD-nya akan dimulai ya. Terima kasih. Karena pelajarannya sudah selesai, aku mau tanya nih, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Belajar organ tubuh. Organ tubuh, apalagi? Mencerna makanan sehat, apalagi? Tadi kita melakukan percobaan apa tuh? Kerongkongan. Berarti udah paham ya. Coba ibu mau tanya, sebutkan apa saja organ-organ pencernaan. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, usus besar. Terus untuk pembuangan anus. Nah, kalau untuk makanan sehat tuh harus mengandung apa saja? Yang pertama Karbohidrat, terus protein, serat, lalu lemak dan juga mineral. Pintar. Nah, kalau sudah selesai ibu akhiri, semoga pembelajaran kita bermanfaat bagi kalian. Kita ketemu lagi dalam pelajaran depan minggu depan ya. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu. Oke, mari teman-teman berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum